Selamat pagi Bapak. Pagi juga. Minta maaf Bapak, saya mengganggu atas waktu Bapak. Saya ingin melakukan wawancara. Apa kabar Bapak hari ini? Ya, kabar baik dan sehat-sehat. Oke, baik. Begini Bapak, saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, di mana dalam menyelesaikan pendidikan guru penggerak ada beberapa tugas yang harus saya selesaikan. Yang salah satunya adalah melakukan wawancara wawancara dengan kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, selama Bapak menjadi kepala sekolah nih, tentunya Bapak mengalami dilema dalam pengambilan keputusan. Bolehkah Bapak menceritakan kepada saya masalah yang Bapak hadapi atau dilema apa yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan? Oke, terima kasih juga atas kunjungan Pak ke sekolah kami. Memang ini di sekolah ini di minggu-minggu kemarin ini memang ada kesulitan atau ada kasus yang kami alami, khususnya dalam hal tenaga pengajar. Karena di sini ada yang mutasi masuk dan ada yang mutasi keluar. Sementara mutasi masuk dan keluar ini adalah apa yang terjadi di mapel yang sama. Masuknya guru P3K bahasa Indonesia jurusan bahasa Indonesia, kemudian mutasi keluar juga PNS yang ada di sekolah ini yang bahasa Indonesia juga. Jadi itu menjadi dilema untuk saya. Oke, baik. Jadi yang menjadi masalah di sini mutasi masuk dan mutasi keluar. Mungkin dari dilema yang dihadapi, keputusan apa yang Bapak ambil pada saat itu? Untuk ini keputusan yang saya mau ambil di sini memang saya merasa dilema karena yang mau masuk tidak menjadi masalah karena dia untuk mendapatkan tempat sekolah baru. Tapi yang mutasi keluar ini dari pribadi yang bersangkutan itu sendiri, dia catatan notabene saya bahwa dia tidak bersedia untuk mutasi keluar dengan alasan yang paling pertama itu bahwa 2 minggu kemarin sebelum dia dapat SK mutasi keluar itu bapaknya meninggal. Sementara sekarang ini mama yang masih sakit-sakit, yang dalam hal ini tidak bisa buat apa-apa, dan di rumah ini hanya mereka bertiga. Kemudian dia dapat SK mutasi keluar dengan alasan tadi bahwa menurut saya bahwa dalam dia punya pikiran dia menolak itu SK. Maka saya sebagai pimpinan saya juga dilema karena saya mau ini paksa dia keluar, mengerti saya juga secara manusia saya tidak etis itu. Tetapi saya mencoba mencari jalan keluar dengan mengkonfirmasi ke dinas berkaitan, dinas pendidikan dalam hal ini, untuk ini bagaimana caranya dengan ini. Alasan guru yang merasa mau keluar ini kuat sekali, dan kalau memang seperti ini kan secara manusia kita tidak bersahabat. Makanya konfirmasi ke dinas supaya dipertimbangkan lagi bagaimana, karena ini dalam hal ini ada sekolah yang butuh guru bahasa Indonesia tetapi tidak ada penempatan guru baru masuk, mutasi masuknya tidak ada. Maka dengan keadaan ini konfirmasi ke dinas menyampaikan hal ini dan dinas menerima dengan alasan tadi. Untuk itu guru P3K tadi ditarik kembali ke dinas untuk ditempatkan di sekolah yang guru bahasa Indonesia tidak ada, tetapi guru bahasa Indonesia itu tinggal 1-2 bulan mau pensiun. Maka penempatan ditarik kembali untuk ditempatkan di sekolah yang akan kekosongan guru itu.
Oke baik, begini Pak, dari modul yang saya pelajari ada dua jenis dilema, Pak. Ada dua jenis dilema dalam mengambil keputusan. Yang pertama dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan yang kedua dilema bujukan moral. Untuk dilema bujukan moral ini merupakan kebenaran lawan kesalahan. Mungkin dari kasus yang Bapak ceritakan tadi termasuk dilema yang mana? Apakah dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau saya melihat dari kasus yang ada itu ya, dalam kasus ini ya dia masuk dalam etika. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikut ya Pak. Iya. Bagaimana Bapak mengambil keputusan, terutama kalau masalah yang dihadapi itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan? Jadi baik. Jadi tadi saya sudah sampaikan itu, maka dengan hasil yang saya terima dari Dinas Pendidikan, maka sebelum mengambil keputusan atau ini memberi harapan kepada PNS yang mau mutasi keluar ini, karena sudah ada hasil dari dinas, maka saya memanggil atau membuat rapat singkat dengan Dewan Guru dan pegawai, dan hal ini supaya bisa tahu sama-sama kenapa tolak lagi guru P3K, kemudian mempertahankan PNS yang sudah ada dan mau keluar itu. Karena dengan hasil dari dinas sudah ada jalan keluar, maka saya menyampaikan bahwa kita bukan tidak terima guru P3K yang masuk, tetapi karena kita punya guru yang sudah ada ini dengan alasan yang saya sudah sampaikan tadi, makanya secara etika bahwa bukan kita tidak menerima, tetapi hanya mau menyelamatkan ini teman guru kita, karena dalam hal pribadinya dia punya masalah yang ya ini kronis sekali. Dilihat kronis ya masalahnya. Oke, mungkin dalam mengambil keputusan adakah langkah-langkah atau strategi yang Bapak ambil sehingga keputusan yang diambil itu tidak mengorbankan orang lain ataupun hal menuju kepada hal yang tidak baik? Oke, jadi biasanya dalam mengambil keputusan itu saya biasa mendapat dulu kesepakatan bersama, dalam hal ini Dewan Guru dan pegawai, kemudian pertimbangan bersama baru ambil keputusan. Nah, kemudian sedangkan dengan kasus yang tadi, jadi tahap pertamanya itu tuh saya dengan yang bersangkutan saja membuat kesepakatan untuk konfirmasi ke Dinas Pendidikan. Kemudian dari hasil dari konfirmasi dengan dinas, baru saya buat rapat singkat dengan teman-teman guru dalam ini supaya tidak ada catatan bahwa semena-mena menolak apa yang menjadi ini keputusan pemerintah yang lebih atas. Jadi buat itu yang kedua rapat baru yang ketiga itu hanya ini menyampaikan mohon maaf kepada guru P3K yang kembali ke dinas itu. Itu sih ya yang saya sudah buat. Oke baik ya, langkah yang tepat ya Bapak. Langkah yang tepat yang sudah Bapak lakukan. Mungkin hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif, hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Oh iya ya. Jadi kalau kasus ini memang ya semuanya sepertinya ya efektif, karena kita sudah ini pernah konfirmasi dengan yang guru mutasi keluar, kemudian konfirmasi dengan guru yang mutasi masuk, kemudian yang berikutnya konfirmasi kembali kepada pihak dinas. Jadi sudah hasil dari konfirmasi itu semua masih dalam nilai persahabatan.
dan bisa ada jalan keluar, masih ada jalan keluarnya. Untuk itu ini menyangkut apa efektif atau tidak efektif, saya rasa itu efektif karena masih bersahabat dalam hal ini. Oke, baik. Begini Bapak, berkaitan dengan pengambilan keputusan nih, hal-hal apa saja yang Bapak alami ketika mengambil keputusan atau tantangan, atau seperti tantangan begitu ketika keputusan yang kita sudah ambil, apa kita mengalami tantangan? Jadi baik, untuk apa nih apa atau seperti apa nih beban atau tantangan seorang pemimpin setiap mengambil keputusan memang itu selalu ada. Mau ini keperluan yang ini perasa belam atau kepentingan apa nih kepentingan yang untuk bersama, selalu ada tantangannya. Bukan hanya yang kepada yang buruk yang menjadi tantangan, tapi semua dalam hal baik itu ada tantangan. Jadi karena ini kita melihat semua hal atau semua keputusan itu kan nanti terjadi ada yang dikorbankan dalam hal ini, karena namanya keputusan bersama. Kalau kita sudah ambil melalui keputusan bersama, makanya mau bagaimana, mau tidak mau ya kita jalani dan kita terima, karena ini hasil keputusan bersama. Walaupun kita masih ada beban kan? Masih ada beban. Oh ya, oke. Selama ini tentunya di sekolah ada permasalahan atau ada kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Apakah Bapak dalam menangani kasus Bapak membuat semacam jadwal begitu, atau tidak terjadwal tetapi pengambilan keputusan untuk mengatasi kasus itu pada saat itu juga? Baik, ini begini, namanya kasus itu kan kita tidak tahu kapan terjadinya dan mulainya dari mana kan kita tidak tahu. Hanya kalau dalam apa namanya kasus ini kan munculnya sesuai dengan keadaan hari itu atau keadaan bulan itu, tahun itu. Jadi dalam mengambil keputusan ini ya memang kita tidak pakai jadwal, karena memang kasusnya kan datang itu kan dia tidak memberitahu kita dulu namanya kasus. Ya setelah terjadi dengan sendirinya pada situasi yang kita hadapi itu. Jadi kalau memang ada keputusan itu biasanya yang dijalankan di sekolah ini itu prosedural, secara prosedur kita mengambil apa nih untuk menyelesaikan kasus itu. Karena kalau pakai jadwal itu kan mestinya kita sudah tahu kasusnya, makanya kita susun jadwalnya. Tapi ini kan kasusnya kita tidak tahu, hanya dia muncul. Apakah yang terjadi itu hanya prosedur saja. Oke. Dalam pengambilan keputusan, apakah Bapak melibatkan orang lain atau pihak lain untuk pengambilan keputusan? Oh iya. Jadi selama ini di sekolah ini, baik itu ini masalah sekolah atau masalah guru atau masalah siswa, dalam hal keputusan ini biasanya itu mesti ini konfirmasi dengan yang paling pertama itu pihak orang tua. Kemudian kalau memang itu masalah sekolah ya dengan ini komite, kemudian lanjut ke dinas karena ini sekolah negeri. Jadi itu yang pihak-pihak itu di orang tua, komite, kemudian pemerintah di luar negeri, dinas pendidikan. Sedang kita saling konfirmasi untuk menyelesaikan sebuah kasus atau masalah yang terjadi di sekolah. Oke, terima kasih banyak Bapak. Ini pertanyaan yang terakhir nih. Pertanyaan terakhir, dalam pengambilan keputusan tentunya ada hal yang bisa Bapak petik dari pengambilan keputusan. Hal apa saja yang Bapak petik ketika Bapak mengambil keputusan tersebut? Oh iya. Jadi baik, ini dari semua keputusan
Yang namanya pemimpin dalam menjalankan dia punya tugas kepemimpinan pasti ada keputusan yang pernah dirasakan atau diberikan kepada orang atau diberikan ke pihak yang lain. Dalam hal ini mungkin yang bersangkutan dengan personil lembaga atau ini sosial masyarakat di lembaga sekitar lembaga, ya semua itu saya masih menganggap bahwa itu pembelajaran supaya kita bisa ini berkomunikasi dengan baik, supaya munculnya ada yang namanya adil atau kerjasama, supaya atau bisa mewujudkan pendidikan yang menyenangkan ke depan. Oke, baik. Ini tentunya lebih kepada pendidikan, di mana dalam komponen pendidikan ada dinas pendidikan, kemudian orang tua murid, siswa, dan guru pegawai. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak, kiranya pengalaman yang Bapak alami, kasus yang Bapak alami sudah berbagi kepada saya menjadi pegangan hidup saya ketika saya, ya siapa tahu suatu saat bisa terwujud, saya bisa mengaplikasikan atau saya bisa menyelesaikan kasus dengan baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi Bapak saya. Terima kasih juga sama-sama. Semoga dengan kegiatan ini bisa melancarkan segala urusan dalam hal ini dengan tugas sebagai guru penggerak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Saya permisi. Selamat pagi semua.